Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah kajian akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, pada hari yang berbahagia ini, pada tanggal 16 Muharram 1444 Hijriah, kita telah kedatangan tamu yang mulia insyaallah, yang insyaallah akan membawa kita memberikan sedikit wejangan untuk kita semua. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini yang memudahkan langkah kaki kita untuk datang di tempat yang mulia ini, yakni Masjid Allah. Dan tak lupa pula kami mengajak kepada jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk bersalawat kepada teladan kita, contoh kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lebih lanjut memulai kajian akbar kita yang mulia ini, maka alangkah bagusnya, alangkah indahnya apabila kita memulainya dengan sesuatu yang mulia. Marilah kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami mempersilahkan dan kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Asar Hafizallahu Ta'ala. Pada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم طمع ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita dalam mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi bisa menunjukkan hati-hati kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu jamaah kajian akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak lama lagi kita akan memasuki kajian akbar kita, yakni kegiatan inti. Maka tentu mungkin perlu kami akan menyampaikan riwayat atau kurikulum vitae beliau, atau
biodata beliau. Baik. Nama pematerian kita pada hari ini adalah Fahmi Albira. Beliau lahir di Samarinda pada tanggal 27 Desember 1992. Alamat beliau Apartemen Dar Wajan, Othman bin Affan Street, Buraidah City, Arab Saudi. Riwayat pendidikan SDN 003 Samarinda tahun 1994 hingga 2004. SMP Negeri 10 Samarinda tahun 2004 hingga 2007. SMA Negeri 8 Samarinda tahun 2007 sampai 2010. Dan beliau melanjutkan pendidikan beliau D2 Stiba Makassar atau Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ma'had Indat Al-Lughah tahun 2011 hingga 2012. Dan masih melanjutkan pendidikan beliau Ma'had Indat Al-Lughah Al-Arabiyah Qasim University tahun 2014 hingga 2015. Dan melanjutkan lagi pendidikan di Qasim University jurusan Islamic Studies 2015 hingga 2019. Dan beliau melanjutkan S2 beliau pada Qasim University jurusan Sunnah 2019 hingga sampai sekarang, hingga saat ini. Riwayat organisasi Sekretaris Rohis Al-Amanah SMA Negeri 8 Samarinda tahun 2007-2008. Ketua OSIS SMA Negeri 8 Samarinda tahun 2008 hingga 2009. Ketua P2B Pengembangan dan Pengawasan Bahasa pada Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Makassar tahun 2013-2014. Berikutnya Koordinator Rumah Tanggaan PPNI Qasim 2016-2017. PPNI adalah suatu organisasi mahasiswa yang kuliah atau melanjutkan pendidikan di khususnya di Timur Tengah. Begitu saja PPNI-nya. Anu dulu kepanjangannya, Ustaz? Satuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Oh ya. Jadi kepanjangan dari PPNI adalah Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Dan Koordinator Departemen Diklat PPNI Qasim 2017 hingga 2018. Ketua Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah di Qasim 2018 hingga 2019. Dan terakhir Ketua Dewan Syura PPNI Qasim 2020 hingga sekarang. Masya Allah, kita sudah mendengarkan biodata pemateri kita pada hari ini. Mungkin perlu kami panggil ke depan, Ustaz. Ayo, foto. Ya, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dipersiapkan mentalnya, dipersiapkan fisiknya, dan tentu segarkan pemikiran kita ya untuk bersiap-siap mendengarkan ilmu
dari beliau. Dan tidak perlu lama-lama, kami langsung aja mempersilakan kepada Ustaz kita. Dan tema kajian kita pada hari ini adalah jalan surga dengan ilmu. Jadi tentu yang namanya surga, ya siapa yang tak menginginkannya. Tapi surga yang kita idam-idamkan itu perlu ada ilmunya. Tentu ada ilmunya. Dan seperti apa ilmu yang harus dipenuhi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menuju surga itu, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Al-Ustaz Fahmi Alfian Hafizahullah Ta'ala. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyahu nasta'in wa iyyahu na'bud, subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang berbahagia, para tokoh masyarakat, alim ulama, ustadz dan ustadzah, bapak dan ibu, serta rekan-rekan dan adik-adik sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, tadi setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, yang dengan ketawaduannya mengizinkan saya untuk hadir di sini untuk kita sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Mudah-mudahan pertemuan kita ini termasuk di dalam sabda Rasulullah SAW. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Adalah dua kaum Bismillah. Coba di cadangan aja. Oh ya. Kita macet itu. Baik. Kata Rasulullah SAW, dua kaum, dua kelompok, dua orang atau orang-orang yang saling cinta bertemu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpisahnya juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang spesialnya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang seperti ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW naungan. Di hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa, kita saling cinta dengan sesama muslim, saling sayang dengan sesama muslim, saling menjaga ukhuwah dengan sesama muslim, walaupun ada perbedaan sedikit-sedikit, walaupun ada ketidaksamaan sedikit-sedikit, itu wajar karena kita manusia. Tapi karena cinta itulah, subhanallah, Allah naungi kita pada hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, insyaallah sebagaimana yang tercantum, jalan surga dengan ilmu. Banyak yang tidak tahu bahwasanya surga itu bisa diraih dengan ilmu. Orang-orang berpikir bahwasanya untuk masuk surga harus banyak ibadah, untuk masuk surga harus banyak sedekah, untuk masuk surga harus banyak ketaatan. Tapi ternyata dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin seseorang untuk masuk ke dalam surga.
Kata para ulama di antaranya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah mengatakan man arada ad-dunya fa'alaihi bil 'ilm wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil 'ilm. Kata Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang mau menggapai dunia ini maka menggapainya dengan ilmu. Barang siapa yang mau menggapai akhirat maka gapailah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilm. Barang siapa yang mau keduanya, dunia dan akhirat, maka menggapainya dengan ilmu. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk menggapai kebaikan dunia dan akhirat kecuali harus tahu ilmu. Ya, Bapak tadi saya bincang ada yang bekerja sebagai PNS, ada juga yang bekerja sebagai di perusahaan tambang dan lain-lain. Posisi-posisi tersebut membutuhkan ilmu. Artinya untuk mendapatkan itu semua butuh ilmu. Demikian juga untuk mendapatkan akhirat. Apa sih yang paling mahal di dunia ini yang ingin kita gapai? Kalau bukan keridhaan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah murah surga itu? Tidak. Surga itu mahal sekali. Dan untuk mendapatkannya kita harus punya ilmunya. Sekarang zaman bisnis. Kalau mau bisnis A, I, U, kita harus ikut pelatihannya, bayar berjuta-juta. Supaya apa? Supaya bisnisnya sukses. Ada juga yang mau jadi pedagang online. Untuk jadi pedagang online harus ada ilmunya, beli bukunya, ikut seminar sana sini dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya sukses dalam online-nya. Nah, kita mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala, mau mendapatkan kenikmatan yang abadi kekal selama-lamanya. Bagaimana caranya? Harus tahu ilmunya. Makanya ilmu tentang akhirat ini begitu penting Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi sayang 1000 sayang, tidak banyak orang yang melek tentang ilmu akhirat. Tidak banyak orang yang betul-betul paham bahwasanya untuk masuk surga itu butuh ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan orang itu tahu tentang ilmu dunia, luar biasa pengetahuan mereka tentang ilmu dunia. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ilmu akhiratnya mereka lalai. Ilmu akhiratnya mereka lupakan. Ilmu akhiratnya mereka tinggalkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, olehnya untuk ilmu agama ini wajib bagi setiap muslim untuk menuntutnya. Karena setiap muslim mau masuk surga. Kata Rasulullah SAW, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib, kata Rasulullah, bagi setiap orang yang beriman. Nah, pertanyaannya sekarang, apa definisi ilmu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Apakah ilmu tentang bisnis, ilmu perkantoran, ilmu manajemen, atau ilmu apa? Apa yang beliau maksud? Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Kata ilmu sendiri dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian. Boleh saya pakai ini ya? Bismillah. Ya. Kata ilmu sendiri Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Arab itu bermakna ma'rifatu syai' ala ma huwa alaihi. Kita mengenal sesuatu secara valid. Jadi ilmu itu artinya adalah mengenal atau mengetahui sesuatu secara valid. Itu yang disebut sebagai ilmu. Kalau kita buka Al-Quran, banyak Allah Subhanahu wa taala menyatakan atau menyebutkan tentang ilmu. Tapi muara maknanya adalah pengetahuan yang tepat, yang valid terhadap suatu perkara. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah ilmu agama. Ilmu
Dan ilmu agama ini luas, mencakup permasalahan ibadah, mencakup permasalahan muamalah, mencakup permasalahan pernikahan, bahkan mencakup permasalahan politik dan perundang-undangan. Ini ilmu. Wajib bagi setiap muslim untuk mencarinya. Tapi ilmunya ada kadarnya. Para ulama itu membagi ilmu itu menjadi dua bagian, Bapak Ibu sekalian. Bagian yang pertama adalah ilmu yang bersifat fardu ain. Setiap muslim wajib tahu, setiap muslim wajib memahaminya dengan benar. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, karena sholat sehari semalam 5 kali minimal. Ilmu tentang zakat minimal setahun sekali. Orang yang punya ladang setiap kali panen, yang punya hewan ternak juga begitu. Yang punya banyak emas, ya, simpanan dolar, simpanan rupiah, ya, wajib tahu ilmu tentang zakat. Ilmu tentang puasa, kapan dekat bulan Ramadan, semakin wajib kita untuk mengilmui tentang puasa kita. Demikian juga ilmu tentang muamalat, ilmu tentang jual beli, yang mana diperbolehkan jual beli yang halal, yang mana jual beli yang haram, yang mana harta yang boleh dimakan, yang mana harta yang tidak boleh dimakan. Ilmu-ilmu seperti ini wajib diketahui oleh setiap muslim. Demikian juga ilmu tentang pernikahan, yang pernikahan yang sah seperti apa, yang tidak sah seperti apa, kalau talak seperti apa, kalau rujuk seperti apa. Ilmunya harus diketahui. Terkait dengan ilmu pernikahan, ilmu tentang mahram, siapa mahram kita, siapa yang boleh kita sentuh, siapa yang tidak boleh kita sentuh, siapa yang boleh kita pandang rambutnya, siapa yang tidak boleh kita pandang. Ilmu tentang mahram ini penting. Terkait lagi dengan ini, ilmu tentang hijab, ilmu tentang aurat dan lain sebagainya. Jadi banyak tentang ilmu agama ini yang harus dipahami, dipelajari oleh setiap muslim, ya. Di aurat laki-laki misalnya, aurat laki-laki di dalam sholat adalah pusat sampai dengan tutupnya. Tapi apakah etis kita menghadap Allah dengan cara seperti itu? Itu batas minimal. Zaman dulu, zaman Nabi itu kain susah, di tengah padang pasir mana mau dapat kain susah, Pak. Jadi kadar minimalnya adalah dari lutut ke atas sampai menutup ke arah sapi. Demikian juga wanita ada auratnya. Aurat di dalam sholat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti punggung tangan tidak boleh terlihat dalam sholat. Bagian sini tidak boleh terlihat di dalam sholat. Bawah dagu tidak boleh terlihat ketika kita sholat, harus tertutupi. Ya, seperti itu. Jadi banyak ilmu tentang agama ini yang perlu kita kaji sedikit demi sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan semua ilmu agama ini terkumpul ke dalam 3 cabang ilmu yang utama. Yang pertama, ilmu tafsir. Yang kedua, ilmu hadis. Dan yang ketiga, ilmu fikih. Jadi ada 3 cabang ilmu yang utama: tafsir, hadis, dan fikih. Bismillah. Ya, jadi 3 cabang ilmu. Ya, sudah ya. Bismillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 cabang ilmu ini hendaknya dipelajari, hendaknya kita dalami dengan baik. Nah, hukum menuntut ilmu agama. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya tidak semuanya ada yang sifatnya fardu ain, ya. Fardu ain tadi setiap muslim wajib tahu, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Tapi ada juga sifatnya yang fardu kifayah, Bapak Ibu sekalian. Sifatnya fardu kifayah ini yang di atas itu ilmu tentang mustalahul hadis, ilmu bahasa Arab, ilmu syair, ilmu sharaf, ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu fikih yang lebih detail lagi diketahui oleh ulama. Ya, jadi ketika seseorang, tapi ini penting ya, fardu ain ini bisa berubah menjadi fardu kifayah ini bisa berubah menjadi fardu ain apabila seseorang telah masuk ke dalamnya. Contoh konsentrasi saya adalah mempelajari ilmu hadis misalnya. Maka belajar ilmu hadis yang tadinya fardu kifayah bagi diri saya sudah menjadi fardu ain karena konsentrasi studi saya adalah ilmu hadis.
Contoh Ustadz Umar sudah mempelajari ilmu fikih, mendalami ilmu fikih, maka mempelajari ilmu fikih secara mendalam bagi Ustadz Umar hukumnya fardu ain, bagi kita semua adalah fardu kifayah, ya. Cukup Ustadz Umar yang menjadi fardu ainnya. Begitu juga ilmu yang lain, termasuk ilmu duniawi, Bapak Ibu sekalian. Kita butuh dokter di masyarakat kita, maka wajib kita mengutus satu orang untuk jadi dokter. Belajar menjadi dokter untuk orang tersebut hukumnya fardu ain, dia dapat pahala. Kita butuh orang yang mengerti tentang perbankan, perbankan syariah. Kita butuh satu orang anak kita belajar. Bagi anak kita ini hukumnya sudah fardu ain, bagi kita semua hukumnya fardu kifayah. Ya seperti itu ya. Jadi ilmu beraneka ragam tingkatannya. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang, saya ingin menuntut ilmu. Maka apa yang harus saya cari? Ilmu yang harus kita cari adalah ilmu yang wajib bagi kita saat ini. Yang mau pergi haji, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan haji. Yang mau pergi haji harus punya ilmunya. Ya, yang mau berangkat umroh belum bisa haji tapi bisa umroh, dua-duanya kan wajib ya kalau kita ya. Yang mau berangkat umroh harus tahu ilmunya, harus belajar ilmunya, dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Kedudukan ilmu di dalam Islam. Kedudukan ilmu agama di dalam Islam ini begitu penting Bapak Ibu sekalian. Begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang punya ilmu agama memiliki kedudukan spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya ilmu agama adalah warisan Nabi. Kata Rasulullah SAW, "Nahnu ma'syaral anbiya la nuwarithu dinaran wa la dirhaman." Kami seluruh para nabi, kata Rasulullah SAW, kami tidak mewariskan harta, kami tidak mewariskan dinar, kami tidak mewariskan dirham. Makanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha sempat ngambek dengan Abu Bakar Siddiq karena harta warisan Nabi tidak diberikan kepada Fatimah. Kenapa kami tidak dikasih harta warisan? Orang-orang meninggal dapat harta warisan, kenapa kami tidak? Kemudian kata Abu Bakar Siddiq, saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan, "Nahnu ma'syaral anbiya la nuwarithu dinaran wa la dirhaman." Kami tidak mewariskan dinar sama dirham. Semua yang kami wariskan itu semuanya masuk ke Baitul Mal kaum muslimin, kata Rasulullah. Inna mawarathul ilm. Kami hanya mewariskan ilmu, kata Rasulullah SAW. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, menyelami ilmu tersebut, menuntut ilmu tersebut dan mendapatkannya, maka telah mengambil bagian yang banyak daripada warisan Nabi SAW. Maka orang yang paling kaya dengan warisan Nabi SAW siapa? Para ulama. Para ulama orang yang paling kaya tanpa ada sengketaan di antara kita. Sepakat para ulama itu orang yang paling kaya akan apa? Akan warisannya Rasulullah SAW. Jadi para ulama waris para nabi, dan santri-santri kita, anak-anak kita yang di pesantren, anak-anak kita yang ngaji, bahkan kita yang belajar ilmu agama sedikit-sedikit, kita juga adalah waris para nabi SAW. Jadi jangan berkecil hati, jangan dikira ilmu itu di pesantren saja. Oh tidak, nanti kita akan jelaskan. Ternyata di zaman kita ini begitu banyak kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, keutamaan ilmu di dalam, kedudukan ilmu di dalam agama Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam sebuah surah Thaha, Allah menyebut, memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk minta tambahan. Tapi Pak, bukan tambahan harta, bukan tambahan anak, apalagi tambahan istri, bukan. Yang diminta, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakan wahai Muhammad, minta wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Hanya itu yang diperintahkan oleh Allah. Artinya apa? Kalau Rasulullah SAW di dunia ini hidupnya sederhana, bersahaja, zuhud,
tidak banyak tetek bengeknya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk menambah ilmu dan menambah lagi dan menambah lagi. Minta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalan dia untuk menuju surga. Kata para ulama kita, menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu ini maknanya dua. Makna yang pertama adalah menempuh jalan yang fisik. Datang ke kajian seperti ini menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Kita hadir ke kajian Ustaz Umar, kita hadir ke kajian ustaz-ustaz yang lain, tadarusan dan lain sebagainya. Ini adalah jalan untuk menuntut. Setiap langkah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kata Rasulullah SAW, ilmu ini begitu besar dan begitu mulianya sampai-sampai orang yang datang ke majelis ilmu, Bapak Ibu sekalian, mendapatkan banyak benefit. Di antaranya para malaikat menurunkan sayap-sayapnya untuk menghormati orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Kita ini tidak lihat ini Pak. Di sekitar kita ada malaikat yang menurunkan sayap-sayapnya sebagai bentuk pengagungan terhadap kita semua yang menuntut ilmu agama. Kata Rasulullah SAW, "Majlis qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa nazalat 'alaihimus sakinah." Tidak ada suatu kaum kumpul-kumpul dalam majelis untuk mempelajari Al-Quran, saling mengajari satu sama lain, kecuali kata Rasulullah SAW, diturunkan kepada mereka ketenangan, sakinah. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, mereka dikerumuni oleh malaikat. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama mereka di sisi Allah, di sisi makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi orang-orang yang hadir di majelis ilmu, mempelajari ilmu, mereka itu disebut namanya di sisi malaikat-malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini keutamaan bagi kita semua Bapak Ibu sekalian, bahwasanya apa yang kita kerjakan ini adalah bagian daripada pengurus jalan kita menuju surga Allah. Ini makna yang pertama, menempuh suatu jalan. Makna yang kedua, menempuh suatu jalan Bapak Ibu sekalian adalah makna atau sesuatu yang bersifat maknawi. Kita membaca buku, mendengarkan kajian misalnya, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis. Ini adalah rangka menuntut ilmu agama. Dan ini jika dilakukan, maka kita dijamin oleh Rasulullah dimudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Salah satu faedah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, "Yaltamisu fihi ilman." Yaltamisu fihi ilman.
Yaltamisu mencari, fihi di jalan tersebut, ilman yaitu ilmu. Kalau kita dengar ya, mencari ilmu atau menuntut ilmu bahasa Arabnya apa? Thalabul ilmi kan? Thalabul ilmi. Tapi di sini Rasulullah menggunakan kata-kata yaltamisu. Yaltamis, kata-kata yaltamis ini berasal dari kata iltimas. Iltimas itu artinya menyentuh. Iltimas ini dilakukan oleh siapa? Oleh orang buta, Bapak Ibu sekalian. Pernah lihat orang buta, orang yang tidak bisa lihat, dia mau ngambil barang, apa yang dia lakukan? Meraba-raba, mencari-cari. Itu yang disebut sebagai yaltamis. Jadi penuntut ilmu itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ada kegigihan. Di sini tidak dapat dicari di tempat lain. Terus gerakan kanannya sampai kapan? Sampai dia mendapatkan ilmunya. Perlu adanya kegigihan. Kemudian faedah yang keempat atau kedudukan ilmu yang keempat yang begitu penting, Allah Subhanahu wa taala menjamin mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu agama dan mempelajari ilmu agama. Siapapun itu, kecil, besar, tua, muda, orang yang menuntut ilmu agama pasti derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat orang-orang yang beriman dan mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan derajat di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah bayangkan satu derajat itu antara sini dengan teras, tidak. Satu derajat dengan derajat yang lainnya adalah jarak antara langit dan bumi, Bapak Ibu sekalian. Maka satu orang diangkat derajatnya di sisi Allah, artinya diangkat sejauh langit dan bumi. Subhanallah. Makanya dengan menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, mempelajari apa yang wajib bagi diri kita, diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan ilmu yang terpenting yang berikutnya adalah ilmu orang yang menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, belajar tentang agamanya. Ini menunjukkan Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya, menunjukkan Allah sedang sayang-sayangnya dengan dirinya. Kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka akan dipahamkan permasalahan agamanya. Jadi, jika di dalam hati ini terdapat keinginan untuk belajar ngaji, untuk belajar sholat, belajar berpuasa dengan benar, belajar tentang ilmu agama, suka dengarkan Al-Quran, suka dengarkan hadis, keinginan-keinginan itu muncul, itu tanda bahwasanya Allah sedang menginginkan kebaikan bagi diri kita. Maka jangan disia-siakan. Syukuri, itu adalah nikmat. Berapa jumlah manusia? 7 miliar saat ini. Kaum muslimin berapa? Sekitaran 1,5 miliar. Tapi orang yang menuntut ilmu berapa, Pak? Sedikit sekali. Orang yang tahu permasalahan agama berapa, Pak, Bu? Sedikit sekali. Kalau hati kita dibukakan oleh Allah untuk ada keinginan menuntut ilmu agama, itu tandanya Allah sedang sayang-sayangnya dengan diri kita. Jangan disia-siakan. Syukuri, itu adalah sebuah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukuri, maka ditambah itu, ditambah semakin nikmat, semakin sejuk hatinya dengan agama ini. Tapi jika itu ditinggalkan, dibiarkan gesang, tidak disirami, tidak dipupuk, maka ini akan menjadi adab yang pedih bagi kita di dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana kita menuntut ilmu agama? Alhamdulillah, kalau kita di lembaga Wahda Islamiyah ini, Bapak Ibu sekalian, ada program namanya Dirasah untuk mempelajari Al-Quran. Ada juga program tarbiyah untuk mempelajari dasar-dasar ilmu syar'i secara intensif dan perlahan-lahan bisa diikuti. Ada juga kajian-kajian taklim ustaz-ustaz kita. Maka yang harus kita lakukan adalah memberi kemauan dan waktu kita. Harus ada waktu dan harus ada kemauan. Ini diberikan untuk apa? Untuk mengkaji ilmu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah di zaman kita ini, Bapak Ibu sekalian, ilmu juga mudah diakses. Kita bisa buka YouTube, cari kajiannya Ustaz siapa, kita dapat insya Allah.
permasalahan agama kita cari hukum ini dan itu, tinggal searching kita dapat, ya. Alhamdulillah. Cuma kita harus mencari guru yang kita anggap adalah orang bertakwa dan orang berilmu di bidangnya masing-masing. Ada ustadz, dia bidangnya adalah hadis. Ada ustadz, bidangnya adalah fikih. Ada ustadz, bidangnya adalah akidah. Nah, kita cari, ini ustadz bidang apa kira-kira? Oh, tafsir. Maka di situ kita ambil ilmunya. Ini ustadz di bidang fikih misalnya, maka di situ kita ambil ilmunya. Masing-masing ustadz memiliki konsentrasi ilmu tersendiri. Dan kita yakin orang yang soleh, orang yang bertakwa insya Allah, dan juga mumpuni di bidang ilmu syar'i. Yang paling bingung itu begini, Bapak Ibu sekalian. Ustadz A bilangnya begini, Ustadz B bilangnya begini, yang mana yang saya pilih? Lihat hatinya Bapak Ibu sekalian, cenderungnya ke ustadz yang mana? Lihat, oh dua-duanya adalah orang soleh misalnya. Lihat yang mana yang paling mumpuni ilmunya, maka hati kita cenderung ke situ. Itulah pendapat yang kita ikuti. Ya, nggak usah pusing. Ya. Nanti kalau misalnya ada orang bilang, enggak, dalam permasalahan ini pendapat yang benar adalah pendapat Ustadz B, kita bilang, kita saling menghormati. Silakan Anda ikut Ustadz B, saya ikut Ustadz A misalnya. Kan damai Pak ya? Damai kalau begini, tidak usah saling sikut sana sini. Kadang-kadang ini kunut, ini tidak kunut, berantem. Yang ketawa siapa? Yang tidak sholat. Yang tidak sholat. Maka yang kunut silahkan, yang tidak kunut juga silahkan. Masing-masing ada ulamanya yang bilang, ya. Dan kita juga semuanya pengikut, masa pengikut saling sikut, kan begitu. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita dalam menuntut ilmu harus korban waktu, harus korban tenaga, itu sudah menjadi hal yang pasti, lumrah. Kalau tidak, kita tidak bisa dapatkan ilmu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bandingkan perjuangan diri kita menuntut ilmu, kita yang ada di pesantren misalnya, atau kita yang lulusan kuliah-kuliah agama, jika kita bandingkan pengorbanan kita dengan pengorbanan ulama yang terdahulu, Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada apa-apanya. Mereka kalau menuntut ilmu, namanya menuntut ilmu mati-matian. Izinkan saya cerita satu kisah, Pak. Kisah ini tentang seorang ulama bernama Syu'bah bin Hajjaj Abul Bastam. Namanya Syu'bah. Syu'bah ini dikatakan sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Dia adalah Amirul Mukmininnya di bidang ilmu hadis. Ini saya cerita tentang hadis karena saya konsentrasinya hadis, ya. Jadi saya izin cerita tentang hadis. Syu'bah ini Bapak Ibu sekalian, di sebuah majelis ketika sudah jadi ustaz, sudah jadi guru besar di bidang hadis, kumpul-kumpul sama muridnya menyebutkan hadis. Silakan kamu sebut hadis, kamu sebut hadis, kamu sebut hadis. Tiba-tiba ada seorang murid itu menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Israel. Israel meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabiri. Abu Ishaq meriwayatkan dari Uqbah bin Amir dari Nabi SAW. Tiba-tiba Syu'bah marah. Dia ambil sendalnya, dia pukul ini anak muridnya. Menangis anak murid, kenapa saya dipukul di tengah-tengah murid yang lain? Kemudian Syu'bah masuk ke dalam rumah, keluar lagi daripada rumahnya. Dia lihat anak muridnya masih menangis. Kenapa kamu menangis? Kata Syu'bah. Kata murid-murid yang lain, tadi Ustaz pukul dia, makanya dia menangis. Kemudian Syu'bah duduk ke majelisnya mengatakan, saya memukul dia karena meriwayatkan hadis tadi. Hadis yang diriwayatkan dari Israel, dari Abu Ishaq As-Sabiri, meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, sahabat Nabi. Uqbah sahabat Nabi ini meriwayatkan dari Nabi SAW. Kata Syu'bah, saya sudah teliti hadis ini. Hadis ini saya tanya langsung sama Abu Ishaq. Abu Ishaq ini gurunya daripada Syu'bah. Saya tanya sama Abu Ishaq, Tuan, apakah Tuan langsung mendengarkannya dari Uqbah bin Amir? Abu Ishaq marah-marah. Jangan tanya saya. Tanya, saya meriwayatkan dari Abdullah bin Atha yang tinggal di kota Mekah. Pergi sana ke kota Mekah. Akhirnya apa ya? Syu'bah ini tinggalnya di Kufah, ibu sekalian. Sekarang di Irak. Beliau pergi ke Mekah. Kata Syu'bah, saya pergi ke Mekah bukan untuk haji, tapi untuk mempertanyakan hadis ini saya. Satu hadis, Pak. Satu hadis.
Beliau dari Kufah ke Mekah. Naik pesawat, tidak ada pesawat. Kereta, tidak ada. Orang yang paling perlen Pak, naik onta. Tapi kalau misalnya zaman dulu, kalau orang kekurangan uang, naik keledai. Keledai itu lebih kecil dibandingkan kuda. Jangan Pak. Dan untuk haji bukan. Untuk apa? Untuk mencari hadis. Ya. Mungkin Ustaz Khairul masih ingat ini hadis saya ceritakan dulu di kelas ya. Kemudian apa? Di kota Mekah bertemu dengan Abdullah bin Attab. Bertemu dengan Tuan Guru. Tuan Guru, mohon maaf, apakah betul Tuan Guru mendengarkan hadis ini dari Uqbah? Tidak, saya tidak dengarkan dari Uqbah. Saya dengar dari orang di Madinah, namanya Sa'ad bin Ibrahim, pergi ke Musa. Coba hanya pergi ke Madinah. Madinah ke Mekah, Pak. Kalau jalan kaki 4 hari 5 jam berturut-turut tidak berhenti. Kalau Bapak mau jalan kaki dari Mekah ke Madinah 4 hari 5 jam tidak berhenti, itu sampai. Kalau dari zaman dulu orang 1 jam karena berhenti di pertengahan jalan kan. Kalau sudah siang tarik berhenti. Jadi kurang lebih sepekan sampai di kota Madinah. Tanya di sana ketemu orang yang namanya Sa'ad bin Ibrahim. Wahai Tuan Sa'ad, dari mana Anda mendengarkan hadis ini? Sa'ad, kamu kok datang ke sini jauh-jauh? Hadis ini saya dengarkan di tempat kamu sana, di Basrah. Seorang ulama di sana namanya Syahr bin Hausyab, dia meriwayatkan dari Abu Raihanah, dari Uqbah bin Amir, dari Rasulullah SAW. Coba mengatakan, ya Allah, jauhnya saya jalan dari Kufah pergi ke Mekah, kemudian pergi ke Madinah. Setelah itu ternyata hadisnya punya orang Basrah. Dan orang Basrah sama Kufah itu tetanggaan, Bu. Ya, tetanggaan kayak Samarinda sama Tenggarong lah, atau kayak Sanata Bontang lah, kayak gitu lah, tetanggaan. Ya. Ternyata orang Basrah, tapi ternyata Syahr bin Hausyab ini adalah orang yang lemah periwayatannya. Jadi hadis tadi yang dicari dari sepanjang hari itu, sepanjang 1 bulan itu adalah hadis lemah ternyata. Kata beliau, memang hadis ini lemah dan saya mengetahuinya, dan pengetahuan ini lebih aku sukai daripada hartaku, daripada keluargaku dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Capek Pak. Orang zaman dulu berkorban untuk meriwayatkan hadis Nabi SAW, yang mana saat ini tinggal kita buka Pak, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tinggal kita baca. Itu mereka zaman dahulu mati-matian. Imam Bukhari menulis buku beliau kapan? Beliau kan sibuk sekali. Pagi meriwayatkan hadis, mengajarkan hadis sampai sore, malam tidak ada lampu Pak. Tapi beliau mau menulis kitab. Kapan beliau menulis kitab? Nanti Pak, tunggu bulan purnama. Kapan purnama? Nah, baru mulai menulis lagi kitabnya. Karena menggunakan cahaya rembulan Pak untuk menulis. Itu pengorbanan orang-orang zaman dulu. Bahkan sekarang Sahih Bukhari, Muslim dan lain sebagainya ada di HP kita Bapak Ibu sekalian. Makanya rasanya kurang bersyukur kita ini, kurang menghargai pengorbanan orang-orang terdahulu kita ini kalau kita menyia-nyiakan ilmu yang telah mereka wariskan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memang kita tidak sama seperti mereka. Kita hidup di akhir zaman ini dengan beraneka ragam kesulitan hidup kita. Kita memang berbeda dengan mereka, tapi kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah tahu kita lemah, Allah tahu kaki kita tidak kuat berjalan 4 hari 5 jam, tidak kuat. Makanya Allah beri kemudahan melalui internet, melalui HP, melalui kajian-kajian yang disiarkan secara online. Kita bisa menikmati ilmu tanpa harus bersusah payah. Olehnya jangan sia-siakan Bapak Ibu sekalian. Selama hayat masih dikandung badan, ayo kita menuntut ilmu. Jangan mengatakan sudah telat Pak Ustaz, saya sudah usia 60. Bu, Pak, ada seorang ulama yang namanya Sholeh bin Kaisan, itu menuntut ilmu di usia 60 tahun, wafat di usia 80 tahun menjadi ahli qiraat. Ahli qiraat itu bacaan Al-Quran Pak.
Kadang-kadang bacaan Al-Quran ada yang bacaan wad-duha, wad-duhe, ya, yang seperti itu. Ada imamnya, ada ulama tingginya. Nah, salah satunya namanya Shalih bin Kaisan. Beliau ini menuntut ilmu tentang qiraat di usia 60 tahun ke atas. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka tidak ada kata terlambat. Kita semua masih bisa belajar. Mari kita ramaikan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Kita ramaikan kajian-kajian yang kecil maupun besar, dan semakin bagus apabila menuntut ilmunya memiliki kurikulum atau memiliki progres. Ada tangga-tangganya, ya. Ilmu apa dulu yang dipelajari, setelah itu ilmu apa berikutnya. Cara satu-satunya untuk mengetahui progres diri kita adalah memiliki guru. Memiliki guru. Hatta kalau kita mau membaca buku, bagusnya diskusikan dulu dengan guru kita. Maka tentu kita memiliki guru. Dengan memiliki guru kita bisa bertanya, kira-kira yang sesuai diri kita ini apa Pak? Apa Ustaz? Apa Ustazah? Dengan seperti itu, insya Allah bangunan ilmu yang kita raih, yang ingin kita bangun, itu terstruktur dengan baik. Kan tidak elok Pak ya, kalau kita naik tangga atas sana, misalnya kita loncat dari sini sampai ke anak tangga yang ke-10, kan tidak elok. Ya kalau berhasil sampai, kebanyakannya adalah jatuh. Ya kalau bangkit lagi, kalau jatuh tertimpa, enggak. Tidak enak kan rasanya. Makanya satu-satu, tangganya satu-satu. Begitu juga nuntut ilmu agama. Jangan yang ilmu besar-besar tentang politik, tentang ilmu yang besar-besar, enggak. Kita tuntut dulu bagaimana cara sholat yang benar, baca Al-Quran yang benar, belajar Iqra lagi, belajar yang bisa kita pelajari dengan baik, belajar tentang amalan-amalan sehari-hari, pikir-pikirnya apa saja yang dipelajari, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan istiqomah menuntut ilmu. Yakin seyakin-yakinnya orang yang ngebut menuntut ilmunya, yang loncat menuntut ilmunya, biasanya tidak lanjut Pak. Biasanya tidak lanjut. Saya dan teman-teman saya sudah membuktikan itu. Kita banyak Pak, rombongan, banyak teman-teman. Ada yang ngebut, yang berapi-api, akhirnya terbakar dan tidak melanjutkan. Ya, tapi yang pelan-pelan, jalan seperti kura-kura, akhirnya sampai. Ya. Allahumma musta'an. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita hari ini. Apa yang saya sampaikan ini semuanya untuk diri saya dan untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, mendatangkan kebaikan dari kita semua. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika itu adalah kebenaran dan jika kesalahan, saya meminta maaf, memohon ampun, memohon ridho dari Bapak Ibu sekalian, dan didoakan semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa materi yang telah kita dengarkan tadi.
dan membuka jalan pikiran kita, membuka wawasan kita bahwa jalan menuju surga itu sebenarnya mudah, sangatlah mudah. Di antara inti yang kita dengarkan tadi, salah satunya adalah meluangkan waktu atau mengorbankan beberapa waktu kita untuk menuntut ilmu. Kepada siapa? Tentu kepada guru, kepada kiai, atau kepada ustaz yang kita yakini dan kita tahu kesolehannya, ketakwaannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menguji atau mengetes apa yang kita dengarkan tadi, saya sebagai MC untuk mencoba mereview atau menunjuk salah satu jamaah ingin mengajukan pertanyaan mungkin, ya. Untuk mereview aja Bu, Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingat-ingat apa sih yang barusan disampaikan oleh pemateri kita, oleh ustadz kita. Siap-siap Bapak Ibu ya. Ini acak, langsung tunjuk ya. Baik, hitungan 1, 2, 3 kepada adik ini. Siapa namanya? Ya. Mari sini, mari. Ayo mari sini. Kita mau bertanya kepada beliau ya. Baik, siapa namanya? Andi. Siapa? Andi. Nama lengkapnya? Andi Wibowo. Andi Wibowo. Sedikit buat Bapak itu. Biasanya kalau pakai Andi di awal itu Andi keturunan bangsawan ya biasanya kalau di silsilah Sulawesi, keturunan Sulawesi ya. Ya. Asal dari mana? Jawa. Jauh. Tertipu sana. Ya, kira Andi ya. Enggak pakai tanda kutip mungkin ya Andi ya. Beda Andi sama Andi. Ternyata namanya sangat penting Ibu. Sama halnya kalau Bapak Ibu, kalau kita belajar makharijul huruf. Dasar membaca Al-Qur'an namanya makharijul huruf. Ya. Atau tempat-tempat huruf di mulut itu di mana? Nah, seperti ini maksudnya. Salah bunyi sedikit sangat mempengaruhi makna. Contoh aja barusan, Andi sama Andi. Beda kan Bu, Bapak? Beda banget. Oke, kita langsung pada pertanyaan. Siapa nama ulama yang dipimpang-pimpong hanya mencari satu hadis? Oh Bapak Ibu jangan kasih bocoran. Nanti ditanya nggak tahu juga. Disimpan-simpan jawabannya buat sendiri. Siapa namanya Andi? Tidak tahu. Ya, Masya Allah, tidak tahu, pura-pura tidak tahu ya. Serius tidak tahu. Masya Allah. Berarti Ibu, kalau kita belajar hadis seperti yang dijelaskan dari beliau, ada hadis lemah. Yang satu tadi, aku bilang tadi. Ya, hadis lemah. Iya. Berarti kalau beliau meriwayatkan hadisnya lemah. Iya Bu, Bapak Ibu. Artinya hadis ini perlu dicek lagi kayak tadi. Kemana siapa yang sebenarnya dari mana sumbernya berita ini? Dicek ke Mekah, ke Madinah, ke Kufah, tahu-tahunya di Basra. Masya Allah. Begitu ya, Andi ya. Jadi kalau ada berita-berita jangan langsung percaya. Silakan kembali. Terima kasih atas waktunya. Ini contoh kecil Bapak Ibu ya, contoh kecil ya.
dalam berita biasa yang umum-umum aja itu harus kita pastikan. Dalam istilahnya tabayyun, ya. Apalagi kalau masalah hadis yang dipersandarkan atau langsung mengatasnamakan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, itu kedustaan yang sangat luar biasa. Berdusta, berbohong Bapak Ibu, ya, atas nama Nabi, ya, seperti itu. Baik, itu saya tadi hanya sedikit ice aja. Dan sambil menikmati cicipan atau snack ala kadar yang kami sediakan, maka kita akan memasuki babak tanya jawab. Penting ini Bapak Ibu sekalian, silakan yang punya unek-unek, yang punya keganjilan atau yang punya keganjilan di dalam hatinya selama ini beribadah, silakan ditanyakan langsung kepada Ustaz kita. Seperti itu. Mas, siap? Baik. Untuk babak pertama, kami buka untuk 3 penanya dulu. Atau gimana bagusnya, Ustaz? Atau langsung? Satu aja. Satu ya. Kita selesaikan satu dulu, baru pindah ke yang lain. Silakan yang mau, silakan angkat tangan Bapak Ibu. Siapa? Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Jadi sebelumnya saya menanya apa boleh menanya tapi di luar materi yang. Silakan Pak, mudah-mudahan bisa dibantu. Terima kasih. Gini Pak Ustaz. Sesuai dengan profesi